Untuk tamu undangan yang laki-laki boleh untuk menempati tempat duduk yang di depan terlebih dahulu. Untuk tempat duduk yang di belakang dihususkan untuk tamu undangan yang perempuan. Untuk yang laki-laki boleh untuk menempati tempat duduk yang di depan terlebih dahulu. Dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan masyarakat Kota Cilegon yang telah hadir pada malam hari ini. Sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan masyarakat Kota Cilegon yang telah hadir pada peringatan perjuangan Geger Cilegon 1888 yang ke-134 tahun. Yang terhormat Wali Kota Cilegon atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres atau yang mewakili, yang kami hormati Dandim atau yang mewakili, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan dan masyarakat Kota Cilegon yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di alun-alun Kota Cilegon dalam rangka memperingati perjuangan Geger Cilegon ke-134 tahun. Hadirin yang berbahagia, perlu diketahui bahwa Geger Cilegon merupakan peristiwa perlawanan bersenjata rakyat Banten terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yang terjadi pada tanggal 9 Juli 1888. Dan pada malam hari ini, Minggu 17 Juli 2022, kita berkumpul bersama-sama di alun-alun Kota Cilegon dalam acara peringatan perjuangan Geger Cilegon 1888 yang ke-134 tahun dengan mengambil tema Warisilah apinya bukan asapnya. Baik hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara pada malam hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan panitia peringatan Geger Cilegon ke-134 tahun yang akan disampaikan oleh Abuya Ustadz Sunardi Jamur selaku Ketua Steering Komite Panitia Peringatan Geger Cilegon ke-134 tahun. Kepada Abuya Ustadz Sunardi Jamur kami persilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat dan yang patut kita muliakan dan patut kita ikuti ajaran dan tuntunannya, yaitu para kiai, para asatidz, guru agama, guru perundang-undangan dan dasar-dasar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang telah mengajar dan mendidik kita sehingga pada hari ini kita menjadi manusia menuju manusia seutuhnya yang patut kita hormati dan kita banggakan, serta kita hormati dan kita junjung tugas sebagai aparatur negara, baik TNI ataupun Polri, yang telah berpihak pada perundang-undangan negara Republik Indonesia sehingga tegaknya kemerdekaan
terjadinya keamanan dan kenyamanan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik sebagai warga sipil ataupun non-sipil, yang patut kita muliakan dan kita banggakan. Saudara wali kota, wakil wali kota, pejabat pemerintah yang telah minta dipilih untuk menjadi pimpinan di Cilegon, betul-betul rumah kita, yang pada hari ini saya tidak bisa melihat dengan mata kepala saya. Namun mudah-mudahan walaupun tidak hadir dan tidak menghadiri, dapat dihadirkan padanya akan nilai-nilai perjuangan, baik dalam mewujudkan kemerdekaan dan kebangsaan bangsa Republik Indonesia, negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang menuju negara maju, sejahtera, dan bahagia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya secara pribadi yang diamanati oleh kawan-kawan, oleh saudara-saudara yang pada hari ini dapat bersama-sama dengan kita, di tengah-tengah dengan kita, menyatakan untuk membangun kembali, mendeklarasikan akan nilai-nilai perjuangan para pahlawan, para penegak kemanusiaan dan keberadaban, sehingga Indonesia ini menjadi negara yang merdeka. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang kami hormati, sejarah perjalanan Cilegon ini dikenalkan dan dibentuk oleh alam pada saat 0 tahun sampai 130 Masehi. Indonesia belum dikenal di mata dunia dan Cilegon pun belum lahir saat itu. Tahun 130 sampai tahun 416 adalah merupakan awal berdirinya kerajaan Hindu Buddha di wilayah kita, yang tercatat dalam catatan sejarah bahwa ada satu kerajaan, antara lain adalah kerajaan Salakanagara dan kerajaan kecil kerajaan Agninusa dan kerajaan Perak yang berada di wilayah Cilegon pada saat ini. Dalam catatan para peneliti, Atlantis yang hilang, tapi Cilegon muncul menjadi sebagai salah satu wilayah negara Republik Indonesia di ujung utara Banten. Saudara-saudara yang berbahagia, kehidupan masyarakat Cilegon tidak semudah apa yang kita bayangkan dan kita rasakan pada sekarang ini. Alhamdulillah, pada abad ketiga dan abad ke-7 dan seterusnya, setelah Islam masuk ke Banten, masuk ke Cilegon, Cilegon dibangun dengan kerajaan, dibangun dengan sistem pola budaya dan peradaban Islam, sehingga Cilegon dikenal menjadi kota santri atau wilayah santri, dengan pendidikan pesantren, pendidikan agama. Masyarakat Cilegon, Banten umumnya
mendapatkan satu musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dilanda wabah penyakit pes, dilanda musim paceklik, kesulitan ekonomi, dan pada saat yang sama Belanda melakukan tekanan, melakukan pembunuhan, pembabatan habis terhadap para tokoh dan para kiai, binatang dan hewan peliharaan dihabisi oleh Belanda karena mereka tidak suka akan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Dia akan merdeka pada tahun 1945, sehingga penderitaan masyarakat Cilegon, Banten umumnya belum selesai. Karena pada tahun 1883, tepatnya tanggal 23 Agustus, anak Krakatau atau anak daripada pembunuhan Krakatau Purba kembali meletus, menegur para kiai, menegur para penduduk masyarakat Cilegon untuk bergerak melawan kedoliman akan penindasan dan kekurangajaran bangsa kolonial Belanda. Saudara-saudara yang berbahagia, bayangkan tahun 1888, setelah pertempuran perlawanan dengan Belanda, saudara-saudara kita, tokoh masyarakat Cilegon, tokoh masyarakat Banten yang kembali setelah bertempur dicegat oleh para tentara yang bantuan dari para tentara Belanda, baik yang berdatangan dari Serang, Tangerang, Jakarta. Mereka melakukan penumpasan di wilayah Toyomerto atau daerah Keramat. Saudara-saudara yang berbahagia, hari ini kita sudah merdeka. Nenek moyang kita sejak tahun 1888, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat diambil, ditahan, yang melawan dibunuh, yang angkat tangan diborgol, di tangannya diikat di belakang, dibuang ke wilayah di luar Pulau Jawa. Dalam catatan sejarah, 94 tokoh dan kiai dibuang ke berbagai macam daerah. Ini adalah suatu bukti sejarah, catatan sejarah. Kenapa demikian? Ini yang merupakan suatu pertanyaan bagi kita sebagai masyarakat Cilegon. Penderitaan belum selesai. Karena kedatangan Belanda 1596 sampai 1942. Untung pada saat itu terjadi perang dunia, Belanda mengalami kekalahan. Tapi Jepang tidak diam saja, mengambil kekuasaan di Republik ini, mengambil pemerintahan di Republik ini. Nah, namun alhamdulillah, Allah berkehendak lain. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Jepang pada saat itu menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mereka kembali. Maka Republik dimerdekakan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta bersama para tokoh-tokoh lainnya. Saudara-saudara yang berbahagia, masyarakat Cilegon telah ditinggalkan oleh para tokoh dan kiai tanpa pimpinan, tanpa pembina. Maka istilah falsafat yang melekat yang akan memimpin Cilegon adalah para pendatang, dan itu fakta terbukti. Inilah kekejaman dan pola strategi permainan yang dilakukan oleh Belanda terhadap daerah jajahannya. Saudara-saudara yang berbahagia, maka pada malam hari ini saya yakin bila zuhuril jasad, bila hadiril jasad, tanpa lahirnya, datangnya, hadirnya jasad,
para tokoh dan para kiai, para pejuang yang telah dikatakan dalam istilah perjuangan dan sampai saat ini bahwa tanah airku adalah tumpah darahku. Kita perlu DNA tes, betulkah kita ini sebagai warga negara Republik Indonesia? Bagaimana bela negara terhadap negara Indonesia? Bagaimana dengan penegakan hukum? Bagaimana dengan penegakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Karena negara ini diciptakan, dibentuk atas dasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan rakyat, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Cilegon ini adalah betul-betul rumah kita. Kita yang harus membangun berdasarkan darah yang dikeluarkan, dipaksa keluar oleh para penjajah. Masyarakat ini butuh dilindungi dan butuh perlindungan, butuh binaan dan bimbingan. Maka kepada saudara pemerintah daerah, pimpinan pemerintahan daerah, baik DPR ataupun wali kota, bahwa perjuangan dari kota ini tidak mudah. Dari kewarganaan berubah menjadi kota aktif tahun 1986, berubah menjadi kota aktif tidak mudah. Sampai 1999 baru ditetapkan sebagai wilayah kota madya, dan sampai sekarang menjadi kota madya, dan dikeluarkan undang-undang otonomi daerah. Ini merupakan kebahagiaan bagi kita. Namun bagaimana kita sebagai tuan rumah, sebagai penduduk pribumi, dalam arti Cilegon betul-betul rumah kita. Kita tidak lagi bersandar pada ekonomi agraris dan maritim, tidak bersandar pada ekonomi perikanan, tetapi kita bersandar pada ekonomi industri manufaktur. Kita bersandar pada BUMN, kita bersandar pada proyek-proyek. Harus diwujudkan bahwa keadilan sosial, yang dimaksud keadilan sosial bagi rakyat Indonesia adalah keadilan sosial berangkat dari daerah itu sendiri, bukan dari seluruh Indonesia baru daerah, bukan. Tapi kita buktikan bahwa keadilan sosial adalah bagi lingkungan, kemudian untuk seluruh rakyat Indonesia. Maka penting bagi pemerintah daerah untuk mengerti dan paham akan arti dan maksud daripada kemerdekaan, akan arti dan maksud daripada perundang-undangan, akan maksud dan arti daripada dasar negara, akan maksud dan arti daripada undang-undang atau turunan daripada undang-undang dasar, adalah untuk mensejahterakan, membahagiakan, menenangkan dan kehidupan masyarakat. Ini jangan mengkambing hitamkan masyarakat. Jika dikambing hitamkan, mana kambing yang tidak hitam? Kita akan mencari kambing yang tidak hitam. Kalau kambing hitam itu sudah menjadi nyanyian para penyanyi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sekali lagi dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah dalam rapat pertemuan terbatas para kawan-kawan pemuda generasi penerus yang menyatakan dengan lisannya akan meneruskan perjuangan, tapi perlu kita buktikan apakah darahnya, nyawanya, nyawa pejuang atau bukan. Akan kita buktikan setelah tanggal 16 ini. Akan kita buktikan setelah tanggal 16 ini. Kita berjuang tidak perlu mengeluarkan darah, tidak perlu mengeluarkan tenaga, tapi kita perlu mengeluarkan dengan hati nurani dan pemikiran yang jernih, duduk bersama
gelar tikar, kita bicara, kita ngobrol. Mana yang perlu kita lakukan bersama? Kepada TNI Polri, mari kita sama-sama membangun Cilegon ini. Bapak ditugaskan oleh negara, rakyat minta perlindungan dan minta dibantu untuk menjadi masyarakat Republik Indonesia, warga Republik Indonesia, khususnya sebagai warga dan warga negara yang ada di wilayah Cilegon ini. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan yang telah dilakukan oleh para panitia, oleh adik-adik panitia. Barangkali kurang berkenan dan kurang pas di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan kami pun mohon maaf atas ketidakhadiran saudara wali kota dan wakil wali kota ataupun pejabat lainnya. Barangkali pada hari yang sama dan waktu yang sama mereka dalam keadaan sibuk sehingga tidak bisa hadir di sini. Barusan saya dengar bahwa ketua dewan pada hari ini tidak bisa hadir karena ada yang meninggal dunia, betul? Maka hal ini mudah-mudahan tidak mengurangi kehormatan, tidak mengurangi semangat panitia. Ini adalah fakta hidup dan kehidupan. Hidup itu bukan dipikirkan, tapi hidup itu dilaksanakan dan diselesaikan. Barakallahu li wa lakum minal ayatil dzikril hakim. Wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Sebelum saya turun dari sini, saya minta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir untuk arwah para pejuang geger Cilegon, para pejuang kemerdekaan, para pejuang perlawanan Belanda, Jepang, PKI, dan seluruh tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan sehingga Cilegon ini menjadi kota madya. Mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma qul a'udzu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahrimna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa akhiran aqul lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.